Oke, selamat pagi adik-adik. Pada kali ini, dalam pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, apa sih konsep dasar ilmu ekonomi? Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai biaya peluang, prinsip dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan pengetahuan mengenai ekonomi syariah. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa ya. Oke, kita lanjutkan ke kompetensi dasar. Nah, pada minggu lalu Mas Bosko sudah menjelaskan pastinya mengenai kompetensi dasar yang dicapai pada pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasar yang dicapai pada pembelajaran kali ini sama dengan kompetensi dasar pembelajaran pada minggu lalu. Nah, pada kali ini 3.1 kita ketahui bahwa mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Nah, kemudian 4.1 itu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang. Seperti itu ya adik-adik. Nah, tadi kan Mas Bosko sudah menjelaskan mengenai kompetensi dasar. Nah, pada kali ini Mas Bosko akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan adik-adik nanti mampu yang pertama itu mendeskripsikan apa itu biaya peluang dan perhitungannya. Nanti akan Mas Bosko jelaskan ya bagaimana apa itu biaya peluang dan perhitungannya. Kemudian yang kedua itu diharapkan adik-adik nanti mampu mendeskripsikan apa itu motif ekonomi dan prinsip ekonomi seperti itu. Nah, yang ketiga diharapkan adik-adik nanti mampu menjelaskan pembagian ilmu ekonomi seperti itu. Nanti ada beberapa ilmu ekonomi, pembagiannya akan Mas Bosko jelaskan dan contohnya seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang keempat itu diharapkan adik-adik nanti mampu mendeskripsikan mengenai ekonomi syariah. Nanti akan Mas Bosko jelaskan apa itu ekonomi syariah seperti itu. Terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kali ini, nah adik-adik nanti akan belajar mengenai ada beberapa materi ya adik-adik di sini. Nah, pokok bahasan materi ini pada hari ini yakni yang pertama itu ada biaya peluang, kemudian nanti ada adik-adik juga belajar mengenai prinsip dan motif ekonomi, dan ada pembagian ilmu ekonomi, dan mengenal lebih dekat apa sih itu ekonomi syariah seperti itu ya adik-adik. Nah, yang pertama yakni kita akan bahas mengenai biaya peluang. Nah, pastinya adik-adik itu baru tahu ya, ini apa sih biaya peluang itu Mas gitu. Apa sih biaya peluang itu Kak? Nah, pastinya adik-adik bertanya-tanya kan, biaya peluang itu apa seperti itu. Dan biasanya biaya peluang itu ada di matematika ya, peluang gitu bukan biaya. Nah, pada kali ini kita akan mengulas mengenai biaya peluang yang berkaitan dengan ekonomi adik-adik, seperti itu. Nah, bahasan yang pertama mengenai pengertian biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang atau bisa disebut opportunity cost merupakan biaya yang dikeluarkan atas hilangnya kesempatan akibat pemenuhan suatu kebutuhan lain. Nah, dalam bisnis atau dalam ekonomi itu biaya peluang menjadi suatu biaya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk suatu kegiatan produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan pilihan aktivitas lain yang dikorbankan seperti itu adik-adik. Dengan kata lain, biaya peluang itu diukur dari kebermanfaatan yang ditinggalkan untuk memilih kegiatan lain seperti itu adik-adik. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kita bahas di slide selanjutnya seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan besarnya biaya peluang. Nah, akan Mas Bosko jelaskan ya pada slide selanjutnya. Oke, salam sehat, semangat. Dalam menghitung biaya peluang, ini Mas Bosko akan memberikan contoh kasus perhitungan biaya peluang agar memudahkan adik-adik untuk mempelajarinya seperti itu. Nah, di sini ada soal cerita, yakni perusahaan X itu memiliki modal Rp600.000. Nah, biaya untuk membuat barang A itu adalah sebesar Rp100.000 per item dengan untung setelah dijual itu
sebesar 20.000 per item seperti itu. Kemudian sedangkan untuk membuat barang B seperti itu ya adik-adik, biayanya itu 200.000 per item. Nah, tadi kan barang A 100.000 dan barang B itu biayanya 200.000 per item. Dengan untung biaya B itu sebesar 30.000 per item. Nah, perusahaan X harus membuat kedua jenis barang tersebut dan harus memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Maka, berapa biaya peluang yang diambil perusahaan X berdasarkan kombinasi produksi terbaik ya adik-adik yang bisa dipilihnya atau yang bisa diproduksi oleh perusahaan X seperti itu. Nah, ini contoh soal ya adik-adik, dan pembahasannya akan Mas Bosco bahas pada slide selanjutnya seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya, maka Mas Bosco menyajikan tabel mengenai perhitungan biaya peluang, dan tabel ini akan memudahkan kita untuk menghitung kombinasi yang cocok yang bisa diproduksi oleh perusahaan X seperti itu. Nah, berdasarkan tabel ini pada slide ini, kombinasi 2 dan 4 tidak bisa dipilih lantaran sumber daya yang dimanfaatkan tidak maksimal, alias masih ada sisa modal seperti itu adik-adik. Nah, maka pilihan selanjutnya itu ada pada kombinasi 1 dan 3 seperti itu. 1 dan 3. Nah, berdasarkan keuntungan maksimal yang didapat, maka perusahaan X tersebut akan memilih kombinasi 1. Nah, kombinasi 1 ya adik-adik seperti itu. Kemudian kombinasi 3 itu terdiri dari 2 barang A dan 2 barang B. Sedangkan kombinasi 1 itu terdiri dari 4 barang A dan 1 barang B. Nah, dengan memilih satu kombinasi, maka artinya untuk memproduksi tambahan 2 barang A, maka perusahaan X itu harus mengorbankan 1 barang B. Maka besar biaya peluang untuk memproduksi tambahan 2 barang A tersebut adalah 1 kali 200.000 sama dengan 200.000. Nah, 1 dikali 200.000 itu kan hasilnya 200.000. Seperti itu adik-adik. Nah, pada kesimpulannya, biaya peluang itu muncul lantaran adanya kelangkaan sumber daya. Nah, kelangkaan ini membuat seseorang atau perusahaan X tersebut harus memiliki suatu alternatif. Nah, alternatif terbaik ya adik-adik berdasarkan nilai peluang terbaik dari yang tidak terpilih seperti itu. Dalam bisnis atau dalam ekonomi, biaya peluang ini tentu sangat penting karena mempengaruhi nilai pendapatan dari suatu perusahaan seperti itu adik-adik. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari perhitungan biaya peluang. Nah, perhitungan biaya peluang itu memberi manfaat yang diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada meminimalisasi risiko. Nah, sangat jelas bahwa kemampuan menghitung biaya peluang itu sangat-sangat bermanfaat untuk meminimalisasi risiko. Nah, apalagi dalam bisnis itu, risiko itu selalu ada sehingga membutuhkan perhitungan yang matang untuk memilih risiko yang paling rendah seperti itu adik-adik. Nah, kemudian yang kedua itu membantu dalam perhitungan modal seperti itu. Nah, dalam menjalankan bisnis, modal itu menjadi faktor yang sangat penting. Nah, perhitungan modal juga harus memperhatikan risiko sehingga kemampuan menghitung biaya peluang itu menjadi sangat dibutuhkan seperti itu. Kemudian melalui biaya peluang, kisaran modal bisa diprediksi untuk menghindari kerugian yang sangat besar. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu mempermudah penentuan prioritas. Nah, penghitungan biaya peluang akan sangat bermanfaat untuk menentukan skala prioritas adik-adik. Hal ini lantaran pilihan bisnis akan sangat berkaitan dengan nilai ekonominya. Semakin menguntungkan, maka semakin besar peluang untuk dipilih seperti itu adik-adik. Nah, kemudian yang keempat itu menghemat pengeluaran bisnis. Nah, melalui perhitungan biaya peluang, maka perusahaan, contohnya saja tadi perusahaan X, bisa menentukan pilihan terbaik dengan biaya terhemat seperti itu. Biaya ini juga berkaitan dengan dana tambahan yang harus diminimalisasi seperti itu adik-adik. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai bahasan yang selanjutnya, yakni prinsip dan motif ekonomi. Nah, apa sih prinsip dan motif ekonomi? Pastinya adik-adik itu bertanya-tanya juga ya. Oke,
nanti akan Mas Bosko jelaskan ya, atau pengertiannya itu akan Mas Bosko jelaskan mengenai prinsip dan motif ekonomi. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu apa sih? Prinsip ekonomi adalah suatu acuan atau acuan dasar perilaku bagi pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang mengarahkan tindakan agar sesuai harapan. Seperti itu adik-adik. Nah, pengertian prinsip ekonomi juga dapat diartikan bahwa prinsip ekonomi merupakan panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Seperti itu adik-adik. Oke, pada pembahasan yang selanjutnya mengenai konsep atau pemikiran dari prinsip ekonomi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, konsep atau pemikiran dari prinsip ekonomi ini yakni dengan mengeluarkan pengorbanan tertentu diharapkan itu memperoleh hasil yang maksimal. Jadi di sini dapat diketahui bahwa jika suatu perusahaan itu mengeluarkan modal atau pengorbanan tertentu, diharapkan perusahaan tersebut akan memperoleh hasil yang maksimal. Seperti itu ya adik-adik. Oke, bahasan selanjutnya mengenai contoh tindakan ekonomi yang didasari oleh prinsip ekonomi. Nah, yang pertama itu contohnya ialah melakukan proses produksi secara rasional sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, dapat kita ketahui tadi modalnya itu sedikit dan diharapkan kita memperoleh profit maksimal. Nah, ini sangat cocok sekali di mana melakukan proses produksi secara rasional sesuai dengan sumber daya yang ada, seperti itu, apa adanya intinya. Nah, kemudian yang kedua itu atau yang B, mengeluarkan biaya yang efisien saat proses produksi yang dilakukan. Nah, itu merupakan tindakan ekonomi yang didasari oleh prinsip ekonomi. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga itu atau yang C itu menghasilkan barang dan jasa yang laku di pasar dan memberikan keuntungan. Nah, keuntungan ini diharapkan bahwa keuntungannya itu dapat sangat-sangat maksimal dengan biaya modal yang sederhana atau sedikit, seperti itu, sesuai dengan konsep pemikiran prinsip ekonomi. Seperti itu adik-adik. Oke, bahasan selanjutnya mengenai pengertian dari motif ekonomi. Apa sih motif ekonomi itu? Nah, motif ekonomi itu merupakan suatu dorongan atau suatu motivasi untuk melakukan tindakan ekonomi dalam upaya memperoleh benefit atau manfaat dan juga profit atau keuntungan. Seperti itu adik-adik. Oke, bahasan selanjutnya mengenai contoh tindakan yang didasari oleh motif ekonomi. Nah, yang pertama atau yang A itu motifnya ialah keinginan untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang kedua itu atau yang B, keinginan untuk menguasai sektor ekonomi. Kemudian yang C itu keinginan untuk memperoleh kemakmuran. Yang D, keinginan untuk memperoleh keuntungan. Seperti itu. Nah, keinginan-keinginan ini merupakan suatu motivasi atau bisa disebut sebagai motif ekonomi. Nah, oleh sebab itu keempat ini dapat dijadikan sebagai contoh tindakan yang didasari oleh suatu motif ekonomi. Seperti itu adik-adik. Oke, bahasan selanjutnya mengenai pembagian ilmu ekonomi. Nah, pastinya adik-adik juga bertanya-tanya kan, pembagian ilmu ekonomi itu sebenarnya ada beberapa. Nah, Mas Bosko pada kali ini akan mengenalkan mengenai pembagian ilmu ekonomi. Berikut slide-nya akan Mas Bosko paparkan. Nah, pembagian ilmu ekonomi yang pertama itu ialah ilmu ekonomi deskriptif. Nah, sesuai dengan namanya, ilmu ekonomi ini akan membahas mengenai deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi lewat ilmu ekonomi deskriptif ini. Nah, dalam hal ini adik-adik bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang valid atau data bahkan fakta yang diperoleh, maka dalam ekonomi deskriptif ini harus disusun secara sistematis. Contoh kasusnya yakni dari ilmu ekonomi ini atau ilmu ekonomi deskriptif ini yakni mengenai gambaran mengenai krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Seperti itu adik-adik. Yang kedua yakni
ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan itu ialah ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil suatu kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh dari ilmu ekonomi terapan ini yakni kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan seperti ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai pembagian ilmu ekonomi yang ketiga, yakni mengenai ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori itu merupakan atau ilmu ekonomi yang menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua jenis, yakni teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Seperti itu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Seperti itu adik-adik. Nah, teori yang pertama yakni teori ekonomi makro. Nah, teori ekonomi makro itu membahas mengenai kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan analisisnya itu bersifat global, serta berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Contohnya itu ialah pengangguran, inflasi, suku bunga perbankan, dan pertumbuhan yang stagnan. Nah, mengenai teori ekonomi mikro itu membahas mengenai perekonomian dalam ruang lingkup kecil atau khusus. Nah, biasanya itu teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan kemudian perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, contoh kegiatan ekonomi mikro ini yakni penetapan harga pasar, kenaikan harga bahan bakar, dan praktik monopolistik. Seperti itu ya adik-adik. Nah, bahasannya selanjutnya mengenai ekonomi syariah. Pastinya adik-adik sudah banyak yang tahu ya mengenai ekonomi syariah. Nah, marilah kita mendalami mengenai ekonomi syariah pada slide berikutnya. Bahasan yang pertama yakni mengenai pengertian ekonomi syariah. Nah, setelah Mas Bosko membaca di berbagai sumber, Mas Bosko tadi menyimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang membahas mengenai ekonomi dengan dikaitkan dengan ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti itu ya adik-adik. Mungkin adik-adik bisa mengembangkan lebih lanjut mengenai ekonomi syariah, karena ekonomi syariah itu cakupannya sangat luas dan intinya ialah ekonomi yang dikaitkan dengan ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Seperti itu ya adik-adik. Oke, bahasan yang selanjutnya mengenai tujuan ekonomi syariah. Nah, tujuan apa sih tujuan ekonomi syariah itu? Nah, tujuan ekonomi syariah itu tidak berbeda dengan tujuan syariat Islam. Nah, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan tata kehidupan yang lebih baik dan terhormat. Selain itu, terdapat tujuan yang lain yang lebih rinci, yaitu A. Itu mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah, seperti itu. Kemudian yang B atau yang kedua, itu menghindari kerusuhan atau kekacauan dalam hal ekonomi atau perekonomian. Kemudian yang C, itu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Seperti itu ya adik-adik. Oke, bahasan yang selanjutnya mengenai prinsip ekonomi syariah. Nah, ada beberapa prinsip dalam ekonomi syariah, yakni yang pertama itu berbagai sumber daya itu dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Nah, yang kedua itu kepemilikan pribadi dalam Islam itu diakui dengan batas-batas tertentu. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Oleh sebab itu, banyak sekali ekonomi syariah itu menggerakkan perekonomian itu agar ekonomi itu saling bekerja sama, seperti itu adik-adik. Kemudian yang selanjutnya itu ekonomi syariah itu menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Nah, di sini bahwa ekonomi syariah itu menerapkan prinsip bahwa semua orang itu sama,
Jadi semua harus disamaratakan seperti itu dalam hal kekayaan. Nah, yang selanjutnya pemilikan masyarakat atau kepemilikan masyarakat dan penggunaannya itu direncanakan untuk kepentingan orang banyak dan dijamin dalam ekonomi syariah seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang selanjutnya ialah setiap muslim wajib takut dengan Allah seperti itu adik-adik dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang selanjutnya, kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya seperti itu ya adik-adik. Dan selanjutnya itu prinsip yang sering kita dengar yaitu riba dengan segala bentuknya dilarang dalam Islam seperti itu adik-adik ya. Oke, bahasan selanjutnya mengenai karakteristik ekonomi syariah. Nah, ada beberapa karakteristik sebenarnya, tetapi di sini Mas Bosko sudah meringkaskan ya adik-adik, di mana yang pertama itu ekonomi syariah itu tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibanding dengan ekonomi konvensional. Beberapa di antaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Tuhan atau Allah seperti itu. Kemudian ekonomi syariah juga disebut sebagai ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat seperti itu adik-adik, serta ekonomi berkeadilan yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik yang ada di dalamnya seperti itu ya adik-adik. Sekian materi yang Mas Bosko paparkan. Mungkin dari adik-adik yang belum jelas bisa bertanya ke Mas Bosko lagi ya melalui kolom chat ataupun bisa juga chat langsung Mas Bosko. Mas, ini saya nggak tahu Mas gimana caranya. Nah, terutama yang perhitungan tadi adik-adik juga bisa belajar melalui internet. Nah, itu karena perhitungan itu sangat sederhana ya adik-adik. Nah, Mas Bosko juga meminta maaf misalkan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adik pada pembelajaran kali ini. Nah, pesan Mas Bosko tetap belajar, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.